Dan saya tunggu 1000 like untuk melihat Pak Pul untuk melakukan jogetannya. Gue tumbangin lighting nih Ji. Sumpah itu gue cabut, gue colok kalau Gak mau. apa-apa, lo tumbangin lighting benar ya? Iya. Waduh. Waduh. Invoice gak cair. So ini dia. Udah belum masuk, belum cair. Langsung di cancel ya. Ini home Elite National Series Marble 2023 Yasmin Sport versus GPX. Oke, di tengah terlihat Yip dan juga Kupra jalan bersama. Namun untuk kali ini lompatan Tyrant Revenge gak kena karena siapapun. Dan Yuri mengejar Laskar dari Yipnya. Yip masih bisa selamat, masih bisa masuk ke dalam satu auto turret yang ada di area mid. Dan Kupra masih stay di area tersebut pula. Jet Kundo masih bisa dihalangin. Namun untuk Yuri dan juga ada Reikiti yang perlahan tapi pasti udah mulai mendekat masuk area river. Dan kemungkinan besar Purple Buff akan bisa diinvasi oleh GPX. Dan bahkan dari Fredo Kitty tidak kenal takut dengan adanya darah yang sisa setengah yang bisa diamankan oleh para pemain dari tim Yasmin Sport. Ini Fredo jangan sampai terpick off dan dia masih menahan satu buah flickernya. Salah satu trigger disiplin yang sangat baik dari seorang Fredo Kitty. Yep. Itu adalah sebuah langkah di awal di early yang udah dilakukan oleh masing-masing tim. Sementara di area God Lane-nya masih adem ayem, santai, masih aman semuanya. Namun di area XP terlihat sedikit lagi HP yang tersisa dari tubuh lapu-lapu. Namun wave minion menghilang, wave minion belum hadir. Joy siap membantu masuk ke dalam area jungle yang dimiliki pula oleh GPX. Namun di area tengah ada sedikit pertempuran yang terjadi. Yurinya mengganggu lagi dan lagi. Ini harus dipukul mundur dan ada Hayabusa kuat Shadow Phantom Shuriken gak kena, mundur lagi. Fredo Kitty kali ini mencoba untuk melakukan rotasi menuju ke arah top lane. Joy dari Yasbi akan coba dipukul mundur kepada pemain dari tim Geng Kapak. Mencoba untuk melakukan sedikit ganking di arah top lane. Nampaknya berhasil. Tidak ada ganking karena ada Turtle yang akan coba diamankan. Iya, oke. Sementara itu untuk di area XP ada 1, 2, 3 hero yang udah mulai berkumpul. Dan juga Hayabusa melihat dari kejauhan Turtle akan menjadi milik siapa? 2 lawan 2 di area XP. Yipnya membantu sama-sama memiliki mid laner yang mungkin melakukan rotasi ke area dari atas ke area dari XP lainnya. Namun di area tengah ada satu Tyrant Red tadi hampir saja mengenai, namun masih bisa dielak, masih bisa dikocek. Dan Fredrin standby di area Turtle. Turtle-nya ditarik sedikit maju dan juga berada di dalam area mereka miliki. Tapi Yasbi dan juga GP melakukan fight di area tersebut. Dan ternyata untuk kali ini Turtle-nya benar-benar menjadi milik dari Yasbi. Jalan-jalan ke bekas pengen Turtle tapi gak dikasih. Dan plus Hayabusa diamankan. Jangan-jangan ke Bekasi pengen Turtle. Apa? Lanjutin nih, gua nungguin nih. Enggak, gue cuma nyampe situ doang. Kenapa lu ke planet ban lu? Gue cuma ngomong sampai situ doang. Kenapa emang nggak semuanya itu harus lanjut loh? Bisa semuanya selesai di tengah jalan. Iya dong. Iya. Nggak semuanya harus lanjut kan? Betul. Ya contohnya lo. Oke. Kita bakal lihat ada satu buah Park Juyun. Dia memang pemain naturalisasi dari Korea, kita tahu, di mana berada di XP Lane. Dan bahkan Yans ini juga agak cukup sedikit ketar-ketir dengan bertimnas yang dimiliki dari seorang lapu-lapu. Dengan Choi yang melakukan farmingan lebih baik dibandingkan seorang Reikiti. Karena dengan adanya level yang lebih diunggulkan, ini membuat Reikiti agak sulit untuk bisa membungkam pergerakan dari seorang Joy. Untuk di head to head kan one by one situation, mungkin ini Joy akan lebih dimenangkan terlebih dahulu Pak Pulung. Asalkan ada Vinci di balik sana. Dan bahkan para pemain dari tim GPX akan coba ditumbang. Fredo Kitty masih ada satu buah flicker ke belakang. Mundur dengan damage yang masih belum cukup untuk bisa ditumbangkan. Fredo Kitty still survive in the bottom lane. Itu dia, mereka masih santai semuanya, masih balik lagi ke dalam area masing-masing. Namun di tempat yang berbeda pengen saya diaktifkan, tapi ternyata itu pun masih belum sanggup untuk bisa menahan double damage yang dihasilkan oleh dua player GPX. Namun di bagian bawah Rain Rapati dikeluarkan tapi dan masih gagal untuk bisa mengenai ke arah dari Kari. Dan penggunaan flicker yang dimiliki oleh Kari tepat waktu. Efisien. Masalah kan tadi ada bouncing ball, Pak. Bener banget, dia jadi sampai bouncing ballnya twing, dia langsung mundur ke arah belakang. Keputusan yang tepat, tapi ada satu buah keputusan yang mungkin harus dipertimbangkan oleh tim dari GPX, di mana mereka harus melakukan sedikit adu retribution kembali di tim fight yang selanjutnya. Dengan Turtle yang sudah berada di lane of down, para pemain dari tim GPX sudah mulai berada dalam posisi yang cukup nyaman. Tapi lihat tuh Dragon tidak berhasil dikeluarkan dan langsung ada satu wall manipulation yang berada di dua kubu sisi yang berbeda. Dengan Joy yang di burst dengan cukup instan membuat seorang Vinci terlalu strong untuk bisa didapatkan. GPX kali ini terperangkap dan lihat flicker dikeluarkan untuk Vinci. All in for Vinci. Oh my god, tukang somai kejebur gold. Waduh. Oh my god. Oke.
Itu dia yang memang sudah terjadi barusan. Tyrant Revenge, satu flicker lenyap sudah Finzi Kari. Benar-benar menjadi satu sosok yang sangat-sangat diincar. Udah masuk nih Pak, udah ada di mading DPO Pak. Waduh, daftar pencarian orang. DPH mungkin daftar pencarian hero nih jadi. Waduh, dia ini benar-benar kayak TO. Waduh. Target operasi. Dan bahkan kita lihat Fredo Kitty benar-benar dihentikan pergerakannya. Instan satu buat damage terhadap seorang Kitty. Membuat Fredo Kitty nggak berhasil di follow up. Wow. Ini benar-benar cukup berbahaya. Kali ini saya merasa pick out. Fredo Kitty, what are you doing? Shadow kill terbagi dan bahkan Joy still survive. Tidak terlalu lama dengan adanya damage dari turret yang didapatkan oleh tim GPX. Ngorbanin 2 untuk satu otot tarik di area mid. Worth it. Jangan lupa juga di like worth it-nya sama kayak like sekarang juga. Udah tembus Pak. Udah tembus 1000 like. Udah tembus, mantap, alhamdulillah. Mantap. Terima kasih atas bayar uang sewanya kalian ya. Udah sewa lahan kalian debat di Debat sini. boleh, baku pukul boleh. Kan adu debat dukung tim satu sama lain boleh, tapi like-nya dulu jangan lupa kakak. Dan bakat the way of dragon. Freestyle dulu bros. Akhirnya Fredo Kitty kembali bersinar like shining bright like ada Aiman. Ini tadi bisa dibilang freestyle dari masing-masing roamer ya. Iya, Oke. sama-sama fase. Sama-sama ini pengendalian hero mekaniknya yang cukup kuat dari kedua belah hero. Dan bakal Fredo Kitty tidak menuju ke arah Fredo Kitty karena Vinci menjadi salah satu target yang lebih menjanjikan. Menjanjikan satu buah pick up, tapi lihat damage tidak bisa dibendung. Tebakan Pak Juyun membuat seorang Crystal dibendung di depan sana. Ditangkap begitu saja. Vinci one last hit. Instant pick off yang dilakukan membuat seorang Nyansan di the way of dragon. Tapi dia lihat ya susong ke top lane. Benar-benar untuk Fredrinnya kali ini memancing ya agar karyanya jauh lebih maju sedikit lagi dengan sedikit SP yang dia milikin. Tapi kita tahu ya Fredrin dengan sedikit SP yang dia punya, dengan begitu banyaknya damage yang masuk ke arah tubuhnya akan semakin mengerikan lagi dari damage yang akan dia berikan. Dan ternyata lagi dan lagi Kufra mengambil peran. Kufra bagus banget di area atas. Ada satu hero memang untuk kali ini Vengeance diaktifkan di panel juga diaktifkan, tapi tidak akan siap dan juga mampu untuk membendung begitu banyaknya damage yang masuk. Masalahnya Pak Pulung, damage yang tadi diberikan itu ada seorang Vinci. Mungkin kalau kasusnya tidak ada seorang Vinci, ini akan sedikit berbeda. Kenapa? Mungkin damage-nya tidak terlalu cukup untuk bisa menumbangkan seorang Nyas di arah top lane. Tapi dengan ada Vinci, semua selesai. Masalah yang dibutuhkan oleh tim GPX semua terjawab sudah. Mereka tinggal membutuhkan mengamankan seorang Vinci untuk berada di arah late game. Dan bakal gimana caranya mereka membuat ruang untuk Vinci melakukan free hit terhadap para pemain dari tim Yasmi Esport. Oke. Sementara untuk sekarang di area mid, ditabrak lagi dan Tyrant Indonesia connect. Berhasil mendapatkan langsung ke arah Fredo Kitty, namun dibalaskan begitu saja, masing-masing kehilangan dari roamernya. Tertinggal sendiri lapu-lapu, akankah dia bisa bertahan? Masih berusaha untuk bisa memberikan damage balasan, namun benar-benar sangat mengerikan damage yang bisa dihasilkan oleh Pitrix. Lalu lupa kali ini untuk mundur, jadi dia harus ditumbangkan. Dan bahkan para pemain dari tim GPX mereka akhirnya tertinggal 2000 gold yang mungkin kali ini tidak terlalu cukup berbahaya. Masih bisa dikejar, tapi informasi telah diberikan dengan adanya Malefic Roar dan satu buah anti-kiras tidak bisa di-instant pick off terhadap seorang Rikiti, tapi bisa di-instant pick off oleh seorang Vinci. Lagi-lagi, ada dua permainan yang agak cukup menitik beratkan beban yang mereka miliki terhadap seorang Kari. Di dua game yang sudah saya lihat untuk beberapa belakangan ini. Yap. Oke, sementara itu di arena Tyrant bisa connect lagi dong Tyrant range-nya dan hancur sudah lagi dan lagi. Hanya saja perbedaannya kali ini tidak ada pertukaran. Biasanya Fredo dapat, Sikinya juga kelar. Dan bahkan satu hal Pak Pulo, iya, dia nuker dengan source skill yang tidak terlalu banyak. Iya. Tidak ada flicker dari seorang Kufra, tidak ada ultimate dari seorang Joy, tidak ada retribution, dan bahkan tidak ada flicker dari seorang Haji. Haji Benzema. Iya. Haji. Wah, Haji. biasa buka warung nih kalau begini, Pak. Mama bilang mau beli gula. Long. Hai. Lah. Itu yang buat gondrongin ini apa? Kumis. Wah apa? Waduh, ya beda. Beda jauh. Main Geek Pump. Beda. Waduh, what?
Dia lompat langsung dong dan sekarang Flicker dikeluarkan, berani banget lampu-lampunya karena di bagian belakangnya begitu banyak backup yang masuk dan sekarang Bitrix berhasil dihancurkan. Mereka kehilangan dari sisi damage yang sangat-sangat kuat dan Karinya masih berhasil kabur. Kari tersebut masih berhasil kabur dan juga menjauh dari apapun yang udah akan mengancam tubuhnya. Tapi bukan hanya itu, para pemain dari tim GPX kali ini mencoba untuk memukul mundur lagi para pemain dari tim Yasbi Esports. Dan surprise attack dan suara Rekiti yang berhasil diselamatkan oleh seorang Ki tanpa kata outplay. Outplay yang dilakukan oleh seorang Ki. Rondel still survive. Surprise-nya gagal Pak Pulung. Yap, itu dia satu energi yang begitu besar dibalikin loh. Benar-benar masuk ke dalam tubuh dari beberapa player yang dimiliki oleh GPX dan lenyap lah. Sudah benar-benar lenyap. Ini mereka mengagetkan. Ini ya Yasbi ya. Ini kita dari awal tadi kita udah menyebutkan kalau Yasbi adalah salah satu tim yang mungkin digadang-gadang nih. Benar-benar digadang-gadang akan menjadi cikal bakal nih. Satu tim yang sangat-sangat besar katanya. Oke, Yasbi ini berarti orang Sumatera ya? Hah? Karena digadang-gadang. Rumah gadang beda. Oke, sedikit berbeda. Dan bahkan lihat Park Ju-hyun lagi-lagi dia membuka untuk melakukan clear minion. Dan oh my god, Iron Red yang on point. Iron Red yang cukup harus diperhatikan. Ini permainan Kufra yang fasih sih menurut aku. Ini benar-benar dia bagus banget permain Kufranya. Iron Red-nya on point selalu. Wah, harus diperhatikan sih siapapun yang lawan Yasbi nantinya, ataupun walaupun sekali lagi bisa di comeback oleh GPX, tapi mungkin ini dia duel yang sangat baik dan pada Kitty, Joy bakal di all in, one last hit dan Joy still survive dan Ronda memilih untuk mundur. Disengage yang dilakukan para pemain dari tim Yasbi Esports benar-benar salah satu keputusan yang tepat. Dan di sisi sebaliknya dengan adanya satu bot damage yang diberikan, mereka berhasil membalikan kembali keadaan yang dimiliki oleh tim dari GPX. All in terhadap seorang Ki dengan adanya Vinci menjadi satu buah jawaban yang tidak bisa diselamatkan kali ini Pak Pulu. Masih bisa tuh, coba lihat. Dari Ki-nya masih berhasil kabur. Di bagian belakang di Piruja Connect dan lenyap sudah, walaupun itu kali ini dari Bitrix pun harus ditukar nyawanya. Tidak terlalu baik ya pertukarannya untuk kali ini ya. Dia mereka God laner mereka. Mereka tidak bisa menyelamatkan God laner mereka. Mereka menghilangkan dengan instan yang tandanya kemungkinan besar mid lane-nya ini akan coba dipaksa untuk 1 poin kill tambahan. Dan lihat Rondel, flicker yang sangat tepat berhasil memancing seorang Fredo Kitty jauh ke dalam arena remote manipulation dan ditumbangkan begitu saja. Rondel, Joy nggak bisa diselamatkan, minionnya sedikit terlambat, double kill berhasil didapatkan oleh seorang Ray Kitty. Mundur ke arah belakang dan coba dikejar oleh seorang Thomas. Ini dia Thomas Express yang gagal mengejar seorang Ray Kitty. Masalahnya kalau udah Quad Shadow udah keluar tuh males banget itu. Udah males banget ngejar karena pasti bakal banyak gocekan yang akan tercipta. Namun untuk kali ini ada WON di dalam tubuh dari Bitrix. Mereka hanya bertiga tapi mereka masih berusaha untuk bisa mengganggu komit yang udah dilakukan oleh pemain GPX terhadap lot tersebut. Renner apatinya berusaha langsung ditembak tapi masih belum connect, ditendang aja cuman gak mau dilanjutin. Bentuk sebuah dari wise decision yang dilakukan oleh Fredo. Ya udah, kita fight-nya nanti aja. Jadi lu gua ganggu dulu aja, lu gua tendang dulu aja tapi nggak mau gua lanjutin gitu. Ya dia gimana mau dilanjutin kalau udah selesaiin Ya, atau ditinggalin pas lagi sayang-sayangnya. Tapi buat kalian semua masih 1200 like. Langsung di like, kita menuju ke arah 1500 like. Tunjukin kekuatan fans dari sahabat Mobile Legends. Ceter solid. Kalau kata Pulung. Jika boleh ngepitakin malah gue sekali. Itu lalu. Ketika orang lihat gue, satu hal yang gue suka, orang-orang pasti kesel. Ya kan? Yang nonton 9.000, yang nonton 1.000. Woi, tolonglah. Ini bayar sewa lahan, kalian berantem kalian di sini, kalian berdebat di sini. Betul-betul ya kalian ya. Betul kali, tapi lihat instant pick off yang dilakukan Ki harus mundur ke arah belakang. Terperangkap di depan sana, berhasil diselamatkan, tapi bukan itu yang menjadi problem utamanya. Shadow kill ke arah belakang, masih terbagi menjadi 3. Spray down dikeluarkan membuat seorang Yuri harus mundur. Dan ini lihat lampu-lampu dari Park Ju-hyun seakan-akan tidak memiliki cooldown di dalam ultimate Brave Fighters-nya. Dengan masih ada super minion bergerak di arah top lane, tim GPX nggak mau mendorong lebih dalam lagi, takut mentok dan cukup sakit nampaknya untuk tim GPX kalau dipaksa didorong masuk ke arah base-nya. Yap, dan sekarang ada Winter yang dimiliki pula oleh
If dan itu pastinya nanti akan mengganggu lagi bagaimana kalkulasi dari damage yang bisa dihasilkan oleh Shadow Kill. Namun untuk sekarang mereka masih bisa dibilang imbang, dan dari sisi objektif Yasbi masih unggul 1 ya. Ya tapi gue yakin nih, Rondel ini orang Jakarta Pak Pul. Kenapa gitu? Karena namanya Rondel. Ondel ya, beda ya, sorry. Kenapa agak cukup pelan Bapak suaranya? Udah gak kuat? Sudah pegel. Oke, kalau gitu kita bakal lagi back to the land of Dan. Ada dua posisi yang cukup berbeda. Kita bakal melihat apakah ganking dari Yasbi atau ganking dari Gpex yang berhasil mendapatkannya. Tapi mereka sepertinya seperti saya dengan dia, jarak berdekatan, tapi tidak ada terlihat kasih sayang dan bahkan terpaut jarak yang jauh. Kan masalahnya udah jarang, Pak. Oh, bukan sama itu, ada lagi yang lain dong. Hai. Ya kan, tidak terlihat kasih sayangnya walaupun berdekatan, tapi juga satu lagi Pak Pulung. Apa itu? Terpaut jarak yang cukup jauh. Itu sih Pak, jarak itu, Pak. Oh, menarik Q. Ada yang berhasil, tapi lebih banyak yang gagal gitu. Ada yang berhasil tapi best of one series. Malah ada yang best of 3 juga loh. Wow. Putus nyambung putus. Oh, kirain aku akan ada repeat war. Wah, gitu. War yang terulang kembali. Cuman pas lagi ketemu itu commit war terus, Pak. Wow. Itu dia yang akan terjadi di Lord kali ini. Oke. Commit war, repeat dan repeat. Karena memang menjadi celah yang besar ya. Yap. Apalagi kalau misalnya kita memasuki late game atau mungkin sudah terlalu larut malam dalam team fight kali ini. Oke, lanjut lagi. Belum ada satu orang pun yang memang benar-benar mau mencolek arah Lord tersebut. Namun Kufra sudah terlihat Immortal ada di dalam tubuh dari Joy, akan semakin pede lagi. Akan ada satu buat tindak perlindungan terhadap tubuhnya. Namun Terran Repair, lompat yang berbeda terlihat. Ada Park Ju-yun yang ada di dalam rumput tersebut. Ini Park Ju-yun akan harusnya loncat lagi sih, karena dari tadi habitnya adalah gimana caranya dia ngebuka semua vision yang dimiliki, dan ternyata Lord melakukan satu buah pertolongan terhadap tim Gpex, melakukan mendeteksi dan pakai Joy. Kali ini bukan yang ditendang, malah Yats, dan langsung ada Park Ju-yun ke arah belakang. Lihat damage Fighter-nya, ada bahkan Ray tidak berhasil ditutup. Informasi yang berhasil dibalikan dan membuat tim Gpex berhasil membalikan kembali keadaan atas kekalahan yang dia miliki. Rai Kitty bersinar, Wachedo, Randall, where are you going? Dan lihat di sisi sebaliknya, Joy membuying time dengan waktu yang dimiliki dari tim Yasbi Esports. Nampaknya belum cukup untuk menahan satu buah base yang akan dipecahkan oleh tim dari Gpex. Oke, di area tengah ada satu wave minion yang akan masuk, namun sebenarnya untuk sekarang Aima Redo Kitty terlalu dalam. Itu Pak Bro, kok terlalu dalam, terlalu sakit. Betul. Agak cukup tidak baik nampaknya untuk melakukan pemaksaan seperti tadi. Mencoba untuk masuk lebih dalam lagi ke dalam base dari tim Yasbi Esports, itu kayaknya bukan hal yang harus dilakukan. Karena instant pick off bakal bisa dilakukan. Joy ke arah belakang, fokus ke arah satu buah immortality dan bakar retribution di sound point. Joy ter-take down, Rai Kitty ter-shutdown. Lord didapatkan keuntungan kali ini berada di tangan dari tim Yasbi karena tidak ada dua pemain dari tim Gpex. Lord menjadi Lord giveaway. Benar, ada dua player yang hancur, walaupun tadi ya terlihat untuk Fredrinnya benar-benar bekerja keras, berusaha sekuat mungkin untuk bisa masuk ke dalam area dari Lord tersebut, tapi ternyata tadi malah ke take down duluan, walaupun Immortalnya juga masih aktif. Hanya saja lagi dan lagi kesempatan untuk melakukan retribution jatuh kepada Rai Kitty, namun dirinya pun langsung ter-take down, dirinya pun langsung berhasil di pick off, dirinya pun langsung berhasil diamankan. Ya udah, balik lagi Lordnya udah hilang dan mereka harus set up lagi. Hanya saja harus jauh lebih baik. Wow, setup lagi. Ini setup. Tulisannya gimana? Setup mah orang ini minta tolong dorongin motor. Setup. Nah, nih, gua mau setup dulu nih, bau nih setup gua. Aduh, kan tuh beda. Kalau ini? Apa? Ntar saya lata loh. Kentut ini. Aduh. Ketika ada tim yang mencoba untuk melakukan ganking, tapi kayaknya kalau dari match kali ini udah mulai agak cukup lebih alat ya Pak Pulung ya. Yep.
Ini match yang cukup alot, yang cukup benar-benar membuat para pemain dan para viewers agak deg-degan. Jadi buat kalian semua, jangan lupa di like. Dan menurut kalian siapa yang menang? Ketik 1 untuk Yasbi Sport, ketik 2 untuk GPX. Namun sekarang mereka masih standby lagi, hanya saja mereka berdekatan ya. 1-2 hero masuk ke dalam area dari GPX itu, dari Yasbi itu sendiri. Sementara dari Yasbi akankah mereka mengetahui, karena sekarang Tamusya masih di untungnya masih bisa menggocek, tapi tetap saja wave dragonnya connect, Inferno diaktifkan. Malah untuk Fredo Kitty kali ini kehilangan nyawa dan satu tetes darah terakhirnya masih bisa membuat Tamus pergi dari area tersebut. Dan bahkan ini harusnya para pemain dari tim GPX mereka berada di dalam base karena mereka sudah tidak ada perlindungan terhadap mid turret mereka. Udah ompong semua. Dan ini bisa diterabas kalau para pemain dari tim Yasbi Sport mencoba untuk melakukan sedikit ekstremisasi. Hah? Ekstremisasi maksudnya pertindakan yang ekstrem. Ekstremisasi. Kok kaget? Ya, iya maksudnya tindakan yang ekstrim. Jadi ekstremisasi. Takutnya mereka melakukan tindakan itu dan itu bisa melakukan satu buah dobrakan di area top lane yang akhirnya menimbulkan wipe out. Tapi mereka akan coba all in terhadap satu buah lapu-lapu. Instant pick off, Immortality spray down, berhasil mendapatkan satu, ditukar dengan adanya satu bawah Haji. Berhasil diselamatkan, nampaknya tidak. Immortality-nya pecah, Yuri menuju ke belakang, ada double kill, Lekefa triple kill. Lihat Vinci free hit dan ini bencana untuk Yasbi Sport. GPX membalikan kembali keadaan dan langsung mendapatkan satu. Di sisi sebaliknya, Joy tidak bisa membendung lagi damage yang diberikan oleh para pemain dari tim GPX. Rondel, one last hope untuk Yasbi Sport. Benar-benar ditunggu di dalam rumput. Hayabusa numpang lewat langsung. Assalamualaikum. Jutaan damage masuk tadi ke dalam tubuhnya. Namun untuk sekarang kita lihat akankah Rondel sanggup sendirian menahan wave minion dan juga serangan yang akan dilakukan oleh pemain dari GPX dan juga mengaktifkan dari One Manipulation, tapi tidak, karena damage yang dihasilkan dari Vinci terlalu besar dan kemenangan